Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita adalah dari Yunus 1 dengan tema Allah yang besar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, saya mau berbicara sedikit mengenai latar belakang Yunus ya. Next. Nah, sering sekali orang mengatakan, karena kan Yunus nanti masuk ke dalam perut ikan, bahwa ini adalah kisah fiktif. Next ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa ini merupakan kisah nyata, karena nama Yunus muncul ya. Jadi kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25, nama Yunus muncul pada zaman Yerobeam II. Saya bacakan 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Yang memanggil kembali wilayah Israel mulai dari Lebo Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah disampaikannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai, Nabi dari Gad Hefer. Jadi Yunus melayani pada zaman Raja Yerobeam II, dan Yerobeam II itu melayani dari tahun menjadi raja dari tahun 793 sampai 753, sehingga diperkirakan kisah Yunus mungkin sekitar 780 sebelum Masehi. Dan kita tentu saja tahu bahwa ya Yunus di perut ikan merupakan bayang-bayang atau tipologi mengenai Yesus di perut bumi. Bukankah Yesus kemudian berkata, ya misalnya kita melihat Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, dan kita tahu bayang-bayang itu harus merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Sehingga dalam hal ini kita harus melihat bahwa kisah Yunus itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya. Nah, kalau begitu kita sekarang kemudian next kita akan melihat kenapa kita memakai tema Allah yang besar. Karena kata besar muncul banyak kali. Ya, misalnya kita melihat Niniwe kota yang besar, pergilah segera ke Niniwe kota yang besar itu. Kemudian ada angin besar, badai besar di ayat 4. Namun Tuhan menurunkan angin ribut. Angin ribut itu di dalam bahasa Ibrani-nya angin besar. Lalu terjadilah badai besar. Kemudian ketika para awak kapal takut ya, misalnya ayat 10, orang-orang itu sangat ketakutan. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya adalah takut yang besar ya. Jadi dan itu muncul 2 kali, dan terakhir tentu saja ayat 17, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Nah, kata besar yang muncul begitu banyak kali tentu saja bisa menunjukkan kalau ini mau menekankan Allah kita adalah Allah yang besar ya. Karena itu kenapa ini kemudian menjadi tema kita. Sehingga kita kemudian memikirkan Allah yang besar adalah Allah yang seperti apa. Jadi next kita melihat Allah yang besar adalah Allah yang meminta pertanggungjawaban. Ayat 1 dan 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe pada saat ini kelihatannya adalah ibu kota kerajaan Asyur, dan Bapak Ibu, Asyur merupakan adik kuasa pada waktu itu ya. Jadi ini adalah abad 8 sebelum Masehi, tahun 700-an sebelum Masehi. Dan itu adalah masa-masa di mana Asyur benar-benar sangat berkuasa. Asyur itu nanti baru runtuh tahun 612 ya. Niniwe baru hancur 612. Sehingga kita bisa melihat ini adalah masanya Asyur menjadi adik kuasa. Tetapi Allah yang berkuasa atas Niniwe dan meminta pertanggungjawaban kota itu. Mungkin memang orang Niniwe tidak menganggap bahwa Allah Israel ya mereka harus bertanggung jawab kepada Allah Israel, tetapi ini merupakan apa yang Allah nyatakan. Next.
Tetapi juga sekarang Allah yang besar adalah Allah yang seperti apa? Allah yang menuntut ketaatan terutama dari hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu, sejarah dunia menunjukkan Asyur banyak menindas bangsa lain termasuk Israel. Jadi pada saat itu baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan mungkin baru bisa berfungsi dengan baik, tidak dihancurkan dengan membayar upeti. Ya, jadi di sini kita tentu saja tahu bahwa upeti bisa merupakan sesuatu yang sangat berat dan Asyur terkenal dengan kekejamannya. Jadi mereka itu dengan sengaja menunjukkan kekejaman terhadap kota-kota yang mereka kalahkan, ya, misalnya orang itu akan dikuliti, ya, kemudian kalau dipotong kaki tangan itu sudah biasa, ya, eh, ibu-ibu hamil suka dibelah perutnya untuk dikeluarkan bayinya, tujuannya apa? Tujuannya itu bertaruh, Bapak Ibu, apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Dan kita bisa bayangkan pasti ibu dan anaknya kemudian meninggal. Dia juga bisa membuat orang kayak menusuk sate, itu orang itu ditusuk dari bawah, ya, sampai kepada kepalanya. Jadi memang Asyur terkenal dengan kekejamannya. Nah, Allah tentu saja tahu bahwa Yunus tidak akan senang, ya, disuruh pergi untuk kemudian pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena jiwa patriotiknya tentu saja menginginkan bahwa Asyur hancur dong, daripada kemudian Asyur diberikan kesempatan, mereka bertobat dan Allah tidak jadi menghancurkan. Jadi saya sih bisa mengerti sekali, ya, kenapa Yunus tidak mau dikirim ke sana. Nah, Allah tahu tidak? Tentu saja Allah tahu, ya. Allah tahu Yunus tidak akan senang, tetapi tetap menuntut ketaatan Yunus. Sorry, ya. Next. Tapi tentu saja Yunus ternyata memang kalau saya bilang, ya, setidak-tidaknya kita itu perlu mengacungkan jempol kalau Yunus itu adalah nabi yang berani sekali dengan terang-terangan menunjukkan kalau dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau kita, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ya kita tidak melakukan, gitu kan. Tetapi kan mungkin tidak dengan kayaknya sengaja tuh menunjukkan. Karena itu kita lihat ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus itu sengaja pergi ke Tarsis yang ada di barat laut, sedangkan Niniwe ada di timur. Jadi benar-benar sengaja berlawanan, dan saya pikir Yunus berpikir, ya, kalau nanti Tuhan mau memanggil dia akan memakan waktu yang terlalu lama. Kita tahu bahwa zaman kuno berlayar itu bisa berbulan-bulan, belum lagi ada musim-musim tertentu di mana tidak mungkin bisa berlayar. Nanti dia harus berlayar balik lagi ke tempat dia, baru nanti pergi ke Niniwe. Jadi dia berpikir bahwa Allah akan mengatakan, ya oke lah, aku mungkin akan memakai orang lain, ya. Jadi dengan sengaja Yunus pergi ke Tarsis. Nah, ketidaktaatan Yunus, Bapak Ibu, digambarkan dengan kata turun berkali-kali. Yunus 1 itu sangat indah penulisannya. Banyak sekali kata-kata yang diulang, ya. Tadi kita sudah melihat kata besar dan sekarang kata turun. Walaupun ternyata LAI berbeda, ya, karena memang namanya juga bahasa yang berbeda, konsepnya itu agak berbeda. Sehingga kalau saya bacakan lagi ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo. Nah, orang Israel kalau ke satu tempat selalu dikatakan naik atau turun, tergantung mana yang lebih tinggi. Dan tentu saja pelabuhan laut itu biasanya lebih rendah, bukan? Karena itu dikatakan turun ke Yafo. Dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal. Nah, ternyata orang Ibrani memakai kata turun kapal, Bapak Ibu. Turun ke kapal, bukan naik kapal, ya.
Sedangkan tentu saja kita bahasa Indonesia naik kapal. Pikir-pikir betul juga ya, kita kalau naik kapal itu kan pasti kemudian akan ke bagian yang lebih bawah ya. Jadi dalam hal ini orang Yahudi memakai kata turun ke kapal untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi ini bukan turun yang paling bawah. Kita lompat dulu ke ayat 6 ya. Kita melihat bahwa ayat 5 ya, awak kapal itu ketakutan karena ada badai, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Apakah berarti sekarang sudah merupakan turun yang paling rendah? Ini sudah 3 kali dia turun. Nah, nanti di dalam pasal 2 ayat 6, kita membaca apa yang dikatakan. Ke dasar gunung-gunung aku turun. Nah, Bapak Ibu, saya baca dari TB2 ya. TB1 memang dikatakan dia tidak memakai kata turun, tetapi sekarang memakai kata turun. Ke dasar gunung-gunung aku turun. Nanti akhirnya Allah akan membuat dia turun ke dasar bumi. Ya, sehingga ini adalah cara menggambarkan ketidaktaatan Yunus. Next. Tapi menarik juga Bapak Ibu kita melihat bahwa tadi kita sudah membaca ya, walaupun Yunus tahu bahwa dia itu tidak taat pada Allah, dia itu bisa tidur dengan tenang di tengah badai. Terus terang saya nggak ngerti deh kenapa bisa di tengah badai masih tidur nyenyak ya. Mungkin selama waktu itu ketika dia mau melarikan diri tegang banget dan bisa tidur, jadi sekarang dia juga keletihan dan dia bisa tidur dengan tenang di tengah badai mengamuk. Tapi juga mungkin mau menunjukkan kita sesuatu. Yunus jelas tahu kalau dia tidak taat kepada Tuhan, tetapi dia cukup tenang untuk bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Dan ini menunjukkan kepada kita, hati-hati dengan perasaan kita. Perasaan kita sama dengan setiap aspek dari diri kita sudah jatuh dalam dosa. Karena itu perasaan kita itu juga tidak bisa tidak bisa diandalkan Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir oh aku tenang pasti berarti keputusanku benar. Tidak. Kita itu bisa merasa tenang walaupun kita melakukan hal yang tidak diperkenan Tuhan. Dan memang ya, hati nurani kita itu juga bisa ditumpulkan ya ketika kita terus berdosa, awalnya hati nurani kita mengganggu kita, ya perasaan tidak tenang, tetapi kalau kita mengabaikannya, maka lama-lama hati nurani kita juga menjadi tumpul. Ya, karena itu kita melihat Yunus dapat tidur dengan tenang di tengah badai. Nah, apa yang terjadi kan ayat 4 dikatakan Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, semua awak kapal berteriak-teriak kepada Allahnya, tapi ternyata apa yang terjadi adalah Yunus bahkan tidak peduli. Karena itu saya teruskan dari ayat 6. Datanglah nahkoda menemuinya dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita sehingga kita tidak binasa. Tentu saja nahkoda tidak tahu kalau itu adalah perbuatan Allah Yunus. Tetapi kan siapa tahu toh setiap orang sudah berseru kepada Allahnya. Tetapi Yunus tidak. Dan bahkan di sini ironisnya ya, seorang nabi Tuhan harus ditegur oleh seorang non-Yahudi atau seorang yang bukan umat Allah. Dan perkataannya bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Kata bangunlah sebenarnya juga muncul di dalam ayat 2, tetapi sekali ini tidak ada ya. Cuman dikatakan pergilah segera ke Niniwe, haruslah pergilah, bangunlah ke Niniwe. Dan berarti seharusnya ini mengingatkan Yunus akan perintah Allahnya untuk pergi ke Niniwe. Ayat 7, kemudian mereka berkata satu sama lain, mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Nah, Bapak Ibu, orang kuno memang sangat percaya ya. Semua orang kuno itu percaya pada Allah. Karena itu apa-apa mereka sering sekali melakukannya dengan undi.
Dan dalam hal ini ternyata undi itu kemudian jatuh kepada Yunus, ya, berarti Allah tentu saja memakai undi itu untuk menunjukkan Yunus yang memang bersalah. Next. Nah, kemudian kita melihat Allah yang kehendaknya terjadi. Bapak Ibu, ada kata yang kembali muncul berkali-kali, walaupun LAI tidak persis memakai kata yang sama, tetapi nuansanya sama. Ya, kita melihat ada kata melempar. Ayat 4, namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, itu adalah kata melempar, ya, sehingga terjadilah badai besar. Dan gara-gara itu awak kapal kemudian melempar, ya, ayat 5, mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal. Jadi awak kapal kemudian melempar muatan, dan nanti Yunus kemudian menyuruh awak kapal melempar dia, ayat 12. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Awalnya para awak kapal tidak mau, tetapi karena badai terus, ya, menyerang, akhirnya kita tahu bahwa akhirnya awak kapal melempar Yunus. Nah, next kemudian kita melihat, tentu saja Allah kemudian menentukan seekor ikan besar untuk menelan Yunus di ayat 17. Dan akhirnya, walaupun kita tidak berbicara pada hari ini, kita tahu bahwa nanti di dalam perut ikan, Yunus kemudian akhirnya berdoa, dan akhirnya setelah dia dimuntahkan oleh ikan, dia akhirnya taat dan pergi ke Niniwe. Dan itu menunjukkan betapa Allah kita yang besar adalah Allah yang kehendaknya pasti terjadi. Entah orang itu mau taat atau tidak, tetapi apa yang Allah inginkan itu pasti tentu saja terjadi. Dalam hal ini saya mau menekankan lagi ketidaktaatan Yunus, ya. Jadi tadi kita melihat bahwa undi itu sudah jatuh kepada Yunus. Tentu saja kemudian awak-awak kapal bertanya kepada dia, ayat 8. Kata mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Nah, kemudian Yunus, bagaimanapun juga dia adalah seorang nabi Tuhan, Bapak Ibu, ya. Dan menurut saya dia memberikan pengakuan iman yang indah. Ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah semesta alam yang menjadikan lautan dan daratan. Kita bisa lihat nggak di sini, Yunus itu walaupun dia sedang melarikan diri dari Allahnya, sedang membanggakan siapa Allahnya dan mau menyatakan bahwa badai ini terjadi karena Allahnya. Dari mana kita tahu? Dia berkata, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah semesta langit yang menjadikan, biasanya Bapak Ibu sekalian, ya, Alkitab menunjukkan kita itu adalah Allah yang menjadikan atau pencipta apa? Langit dan bumi. Tapi Yunus mengubahnya, tidak mengatakan langit dan bumi, dengan sengaja yang menjadikan lautan dan daratan. Mereka sekarang ada di mana? Mereka sekarang ada di lautan. Ya, ini adalah cara Yunus mengatakan bukan saja bahwa Allahnya Maha Kuasa, tapi bahwa Allahnya juga adalah penguasa laut, ya. Dan ingat Bapak Ibu, ya, zaman kuno orang itu menganggap Allah itu terbatas kekuasaannya. Setiap Allah itu hanya berkuasa atas satu bagian, ya. Jadi ada Allah gunung, ada Allah sungai, ada Allah laut, ya. Ada Allah langit, dan Yunus mau mengatakan bahwa Allahnya berkuasa atas lautan dan daratan, dan berarti badai ini adalah badai yang dilakukan oleh Allahnya. Ingat, ya, undian itu jatuh kepada Yunus. Karena itu tidak mengherankan di ayat 10 dikatakan orang-orang itu sangat ketakutan. Ya, tadi kita mengatakan sangat ketakutan itu bahasa aslinya adalah takut dengan takut yang besar. Ya, jadi mau menekankan betapa besarnya rasa takut mereka, dan mereka berkata kepadanya, apa yang telah kau lakukan?
Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi rupanya mungkin sebelum badai ya, ketika ditanya, Yunus sudah mengatakan bahwa dia melarikan diri dari Allahnya. Tapi mungkin pada waktu itu kan, ingat ya, zaman kuno begitu banyak Allah, mereka tidak menyangka Allah Yunus itu begitu luar biasa. Karena itu mungkin ya tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang akan mencelakakan mereka. Ayat 11, mereka bertanya, apa yang kami harus lakukan padamu supaya laut mereda terhadap kami? Sebab laut semakin bergelora. Nah, Bapak Ibu, seharusnya apa yang dilakukan Yunus? Seharusnya kan Yunus datang bertobat dong ya. Dengan bertobat kan maka dia tahu dong Allahnya kemudian akan meredakan, karena jelas bahwa Allah memberikan badai itu karena perbuatannya. Jadi bukankah seharusnya Yunus bertobat? Tetapi rupanya dia itu bersikeras, berpikir lebih baik dia mati daripada harus menjadi tanda kutip orang yang mengkhianati negaranya. Kan itu ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkan aku ke dalam laut supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa melihat ya betapa keras kepalanya si Yunus ya, dan dia pikir bahwa lebih baik dia mati. Tetapi kan akhirnya kita tahu dia pun terpaksa berdoa kepada Allah. Saya rasa dia kemudian ketakutan, kita tidak tahu deh apakah kesakitan di dalam perut ikan ya. Kalau saya bayangkan ya pasti sangat-sangat tidak nyaman ya. Dan itu kemudian membuat dia tidak kemudian tidak tahan dan akhirnya berdoa, dan tentu saja akhirnya dia bersedia. Karena itu kenapa kita mengatakan Allah yang kehendaknya terjadi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa mengatakan, aduh si Yunus ya masa sih sampai begitu kepada Allah. Tapi tidakkah kita kadang-kadang melakukan seperti yang Yunus lakukan ya? Tidakkah kadang-kadang kita bersikeras dengan Allah? Dan anehnya kita manusia berdosa Bapak Ibu ya. Kita itu berpikir di dalam kita bersih tegang dengan Allah itu ada kemungkinan kita bisa menang. Padahal ya ini mah benar-benar lucu dong. Mungkin gak sih di dalam kita bersih tegang dengan Allah kita bisa menang? Tapi bukankah kita juga kadang-kadang seperti itu, yang ngambek kepada Tuhan ya, kita marah kepada Tuhan dan tidak mau misalnya menyapa Dia dan sebagainya. Tapi ingat, Allah kita adalah Allah yang kehendaknya pasti terjadi. Next, kemudian kita melihat bagian terakhir sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, adalah Allah yang mengerjakan hal ajaib dengan atau tanpa hambanya. Ayat 13, orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi awalnya mereka itu tidak berani membuang Yunus. Gila, ini adalah utusan daripada Allah yang begitu dahsyat. Ya mereka juga mikir-mikir kan. Mereka membuang Yunus, nanti kalau Allahnya marah bagaimana? Karena itu kita melihat bahwa orang-orang itu tadinya tidak berani membuang Yunus. Ya. 14, mereka berseru kepada Tuhan. Perhatikan ya, Tuhan di sini semua huruf besar, dan itu menunjukkan terjemahan dari Yahweh. Karena itu saya melihat bahwa awak kapal ya Bapak Ibu itu benar-benar percaya, ya, percaya secara rohani. Karena itu mereka dikatakan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, ya Yahweh, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan, yaitu Yahweh, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Menarik bahwa perkataan ini, Engkau Yahweh telah berbuat seperti yang Kau kehendaki, menunjukkan mereka kemudian sadar bahwa Yahweh adalah Allah Maha Kuasa. Telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Tentu saja pengakuan Yunus itu yang kemudian membuat mereka bisa mengerti, karena Yunus mengatakan Allahnya adalah Allah yang berkuasa atas daratan dan lautan dan Allah semesta langit.
ya. Sehingga ini tentu saja membuat mereka kemudian percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat berbuat seperti yang kau kehendaki. 15, kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut, laut pun berhenti mengamuk. Jadi akhirnya mereka terpaksa mencampakkan Yunus, karena kalau tidak laut semakin bergelora, dan ternyata betul laut pun berhenti mengamuk. Nah, saudara, kira-kira tambah takut nggak? Kalau begitu tadi sudah menduga bahwa ini adalah Allah Yunus yang Maha Kuasa, sekarang ini benar-benar membuktikan, waduh, ini benar-benar adalah Allah Maha Kuasa yang menguasai lautan. Ingat ya, Bapak Ibu, lautan itu di dalam dunia kuno dianggap sebagai kuasa yang begitu menakutkan, karena memang ya lautan mengerikan ya. Zaman kuno kapal-kapal itu sering sekali karam di badai ya, diterpa badai di laut. Tidak mengherankan, ditekankan lagi bahwa orang-orang itu menjadi sangat takut. Seperti yang saya katakan, itu harafiahnya adalah takut yang besar. Ya, jadi mereka semakin takut dengan ketakutan yang sangat besar, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Dan ini meneguhkan kalau mereka itu percaya kepada Yahweh secara rohani. Jadi awak-awak kapal kemudian bertobat dan ya percaya kepada Tuhan. Nah, tentu saja kita melihat bahwa walaupun betul mereka percaya juga adalah akibat pengakuan iman Yunus, tapi kan terutama karena badai tersebut, dan berarti mereka percaya malahan di dalam ketidaktaatan Yunus. Tapi bukankah itu berarti Allah yang besar, Bapak Ibu sekalian? Kalau Allah hanya bisa memakai ketaatan hambanya, atau memakai perbuatan baik manusia untuk melakukan sesuatu, berarti dia tidak maha kuasa. Allah yang besar adalah Allah yang bisa memakai kelemahan dan ketidaktaatan kita, dan bukan saja kita, tetapi semua manusia, bahkan iblis dan roh-roh jahat, untuk menggenapi rencananya. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat dia dapat melakukan hal-hal dengan atau tanpa hambanya. Kehendak Allah pasti terjadi. Ya, kalau begitu, dalam hal ini kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, yang rugi bukan Allah tetapi adalah kita. Berarti Allah akan melakukan kehendaknya tanpa kita. Karena itu kenapa kita harus melihat jika Allah mau memakai kita, itu adalah anugerah. Allah tidak membutuhkan kita. Jadi Allah, kalau Allah sampai mau memakai kita, kita harus melihatnya sebagai anugerah. Karena itu ya Bapak Ibu, kalau Tuhan mau memakai kita, ya tentu saja itu merupakan suatu anugerah dan kehormatan yang sangat luar biasa. Karena Allah bisa melakukan segala hal dengan atau tanpa kita. Nah, kita tadi sudah saya katakan Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan merupakan bayang-bayang Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Dan karena itu kita harus melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, oke. Sekarang pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Next. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang besar, yang akan meminta pertanggungan jawab setiap kita. Tidak peduli orang percaya atau bukan, tetapi setiap orang percaya pun akan diminta pertanggungjawaban. Dan mungkin kita berpikir, kenapa kita orang percaya akan diminta pertanggungjawaban? Bukankah kita sudah percaya kepada Kristus? Memang dengan percaya kepada Kristus berarti kita tidak akan dihukum, Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita akan diselamatkan karena Yesus telah menebus kita. Tapi kita tetap harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan Paulus sedang berbicara kepada jemaat Korintus. Memakai kata kita semua, berarti termasuk Paulus juga. Dalam hal ini mungkin kita bertanya, apa yang perlu kita pertanggungjawabkan dan mengapa?
Jadi memang kita perlu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan kita. Mengapa? Karena nanti ya, bagaimana kita diberikan pelayanan di langit baru dan bumi baru tergantung kesetiaan kita. Kalau kita ingat perkataan Tuhan kepada hamba-hambanya yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu, perkara apa yang akan diberikan kepada kita? Jadi berarti pelayanan apa yang akan diberikan kepada kita di langit baru dan bumi baru tergantung dengan kesetiaan kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sekarang. Kemudian Allah yang besar pasti menggenapi rencananya apakah kita taat atau tidak. Dan di satu pihak ini harus menjadi teguran bagi kita tidak mau melakukan, hati-hati akhirnya yang rugi adalah kita. Tetapi di satu pihak saya rasa ini juga memberikan penghiburan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya seseorang itu percaya kepada Tuhan, itu tergantung kita menginjili atau tidak, kan dosa kita itu bisa begitu besarnya, betul nggak? Tetapi dengan demikian ada penghiburan. Orang-orang pilihan itu pasti akan percaya kalaupun kita tidak menginjili. Walaupun tentu saja karena kita tidak menginjili, misalnya Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kita. Tapi setidak-tidaknya orang yang memang sudah dipilih Allah itu pasti akan percaya. Ya, jadi ini bisa memberikan peringatan kepada kita, hati-hati, jangan sampai kita kemudian tidak dipakai Allah, tetapi di satu pihak memberikan kita penghiburan. Karena itu ketika Allah berkenan memakai kita, itu adalah anugerah. Dan karena itu kita sangat perlu bergumul dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Bahkan ketika kita tidak ingin, ya Bapak Ibu, Allah tahu bahwa Yunus tidak ingin, tapi Allah tetap mau dia taat. Karena itu kita harus hati-hati ya. Jadi kalau kita tahu kalau itu adalah sesuatu yang jelas Allah mau kita lakukan, kita harus taat dulu. Bagaimana kalau kita tidak ingin? Walaupun kita merasa berat, kita harus taat dulu. Baru setelah itu kita membereskan masalah kita, masalah hati kita. Mungkin itu akan memakan waktu yang cukup lama. Memang seharusnya kita melakukannya dengan kerelaan, dengan sukacita. Tapi kalau kita belum bisa melakukannya dengan rela, yang pertama-tama taat dulu. Ya, baru kemudian kita membereskan perasaan kita. Karena itu kalau kita jelas tahu itu adalah perintah Tuhan Bapak Ibu, tidak ada negosiasi. Kita seharusnya mentaati. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.